Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Fatimah Zahra, NPM 202151097 dari kelas KRSB Seminar Pendidikan Matematika dengan dosen pengampu Bapak Dedi Nurjamil. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan artikel Seminar Pendidikan Matematika mengenai materi Hakikat Kemampuan Pemahaman Konsep Matematika dan Kecemasan Matematika. Nah, yang pertama kita ke aspek ontologi dulu. Di sini kemampuan pemahaman konsep matematika. Nah, menurut saya gitu, setelah mengkaji dari beberapa sumber dan juga dari beberapa pendapat ahli di sini disimpulkan bahwa kemampuan pemahaman konsep matematika adalah kesanggupan seseorang berdasarkan kapasitas dirinya untuk menjelaskan dan menafsirkan sesuatu, memberikan gambaran, deskripsi, dan penjelasan yang lebih kreatif, serta contoh dan penjelasan yang lebih komprehensif dan tepat dalam menjelaskan ide, gagasan, objek, dan kejadian yang abstrak dalam matematika. Nah, seseorang yang dapat memahami konsep dan dapat menjelaskan sebuah pemahaman yang didapatkannya dengan baik itu secara lisan maupun tulisan. Nah, dapat membedakan objek-objek yang dipelajari, kemudian mengklasifikasikan objek-objek tersebut menjadi beberapa kategori sesuai dengan karakteristik tiap objeknya, dan dapat menjelaskan keterkaitan antara objek satu dengan yang lainnya. Dapat menggunakan konsep serta prosedur dalam menyelesaikan soal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, dapat memberikan contoh baru, dan dapat menyajikan konsep dalam berbagai macam bentuk representasi matematika. Nah, selanjutnya di sini menurut beberapa ahli gitu ya. Di sini ada 3 ahli. Yang pertama menurut Gagne. Dalam Bruce Effendi tahun 2006. Di sini menurut Gagne itu dibacanya apa ya? Gagne, kalau nggak salah ya. Mohon maaf. Di sini menurut Gagne itu konsep adalah ide atau gagasan yang memungkinkan kita untuk mengelompokkan tanda atau objek ke dalam contoh, atau dapat diartikan bahwa konsep matematika abstrak yang memungkinkan kita untuk mengelompokkan atau mengklasifikasikan objek atau kejadian. Nah, di sini seperti yang kita tahu bahwa matematika adalah pembelajaran yang materinya itu bersifat abstrak kan. Matematika itu disebut abstrak karena objek atau simbol matematika itu tidak ada dalam kehidupan nyata, sehingga menyebabkan siswa tidak mudah untuk memahami konsepnya. Pembelajaran matematika pada hakikatnya adalah mempelajari konsep, struktur, kemudian mencari hubungan antar konsep dan strukturnya. Nah, karena mata pelajaran matematika bersifat abstrak, sehingga dalam mempelajari matematika memerlukan tingkat penalaran yang tinggi, sehingga dapat dikatakan bahwa belajar matematika harus selalu bertujuan untuk memahami konsep-konsep yang merangsang orang untuk berpikir matematis secara jelas dan berdasarkan kaidah-kaidah yang logis dan sistematis. Siswa dikatakan memahami konsep matematika jika setelah siswa mempelajari sebuah materi atau konsep matematika, siswa mampu untuk membedakan objek-objek abstrak dalam matematika, kemudian mengelompokkan atau mengklasifikasikannya menjadi sebuah konsep gitu. Nah, selanjutnya di sini ada menurut Kilpatrick, Swafford, dan Findel dalam Amida tahun 2017. Nah, pemahaman konsep merupakan kemampuan dalam memahami konsep, operasi, dan relasi dalam matematika. Nah, tahap memahami konsep itu bukan hanya sampai tadi mengklasifikasikan atau mengelompokkan saja, tetapi juga dapat menjelaskan keterkaitan antara objek satu dengan yang lainnya, yang selanjutnya menjadi sebuah konsep. Nah, siswa dikatakan memiliki kemampuan memahami konsep matematika apabila mampu mendefinisikan konsep, mengidentifikasi, memberi contoh yang selain contoh yang diajarkan gitu ya, mengembangkan kemampuan koneksi matematis antar ide yang berbeda, kemudian memahami keterkaitan antara ide matematis sehingga timbul pemahaman yang menyeluruh, dan menggunakan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selain itu, siswa juga dikatakan
memiliki kemampuan pemahaman matematis apabila dapat merumuskan strategi penyelesaian, menerapkan perhitungan sederhana, menggunakan simbol untuk mewakili konsep, dan mengubah suatu bentuk ke bentuk lain. Misalnya, dalam materi statistika gitu ya, siswa dapat mengubah sebuah data gitu ya, sebuah data yang berbentuk angka-angka itu menjadi sebuah diagram gitu, diubah menjadi ke bentuk diagram. Kemudian di sini menurut Rahayu dalam Fahrudin dan kawan-kawan tahun 2018, pemahaman konsep adalah salah satu kemampuan atau kecakapan untuk memahami dan menjelaskan suatu situasi atau tindakan, suatu kelas atau kategori yang memiliki sifat-sifat umum yang diketahuinya dalam matematika. Nah, siswa yang memahami konsep akan dapat mencerna informasi atau materi yang diterimanya, kemudian dapat menyatakan kembali konsep tersebut, baik secara lisan maupun tulisan. Nah, siswa tersebut juga tidak hanya sekedar mengetahui, tetapi juga dapat memahami dan menjelaskan kembali informasi yang diterimanya, baik itu sebuah contoh, baik itu dengan sebuah penggambaran atau contoh baru, atau permisalan lain sesuai dengan pemahamannya. Nah, kemudian mengklasifikasikan objek-objek ya dalam pemahamannya itu menjadi ke dalam beberapa kategori dan dapat menghubungkan kategori-kategori itu. Siswa juga dapat menelaah kejadian-kejadian yang ada di sekitarnya dan menghubungkannya dengan konsep matematika. Kemudian, siswa juga dapat melihat permasalahan-permasalahan di sekitarnya dan menginterpretasikan permasalahan itu menjadi sebuah persoalan matematika yang dapat dipecahkan dengan cara matematis. Nah, selanjutnya, di sini untuk mengukur kemampuan pemahaman matematika, kita dapat melihat dari soal-soal yang memiliki indikator atau pemahaman konsep. Adapun indikator pemahaman konsep menurut yang pertama di sini menurut Permendikbud tahun 5 nomor 58 tahun 2014 dalam Ar-Rahim dan Wijayanti tahun 2018 yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu menyatakan ulang konsep yang telah dipelajari. Yang kedua, mengklasifikasikan objek-objek berdasarkan dipenuhi atau tidaknya persyaratan yang membentuk konsep tersebut. Mengidentifikasi sifat-sifat operasi atau konsep, kemudian menerapkan konsep secara logis, memberikan contoh atau contoh kontra, menyajikan konsep dalam bentuk representasi matematis, mengaitkan berbagai konsep dalam matematika maupun di luar gitu, kemudian mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup suatu konsep. Nah, selanjutnya di sini ada menurut Kilpatrick dan kawan-kawan tahun 2011, indikator kemampuan pemahaman konsep matematika itu sebagai berikut. Yang pertama, itu kemampuan menyatakan ulang konsep yang telah dipelajari. Yang kedua, mampu mengklasifikasikan objek-objek berdasarkan dipenuhi atau tidaknya persyaratan yang membentuk konsep tersebut. Kemudian, kemampuan menerapkan konsep secara algoritma. Yang keempat, kemampuan memberikan contoh dan bukan contoh dari konsep yang telah dipelajari. Dan yang kelima, kemampuan menyajikan konsep dalam berbagai macam bentuk representasi matematika. Nah, selanjutnya di sini kategori dan jenis. Di sini menurut Sujana, dalam Paujiah tahun 2019 menjelaskan pemahaman dapat dibedakan dalam 3 kategori, antara lain tingkat rendah adalah pemahaman terjemahan, mulai menerjemahkan dalam arti yang sebenarnya mengartikan atau dan mengartikan prinsip-prinsip. Yang kedua adalah pemahaman penafsiran, yaitu menghubungkan bagian-bagian terendah dengan yang diketahui berikutnya, atau menghubungkan kejadian, membedakan yang pokok dengan yang bukan pokok. Yang ketiga itu tingkat tertinggi, yaitu pemahaman ekstrapolasi. Selanjutnya di sini menurut M dalam Jihad tahun 2008 itu membedakan
Pemahaman konsep matematika menjadi dua jenis, yaitu pemahaman instrumental dan pemahaman relasional. Nah, pemahaman instrumental merupakan kemampuan pemahaman di mana siswa hanya tahu dan hafal suatu rumus dan dapat menggunakannya dalam menyelesaikan soal secara algoritmik saja. Pada tahap ini, siswa belum atau tidak bisa menerapkan rumus tersebut pada keadaan baru yang berkaitan. Nah, yang kedua itu pemahaman rasional, merupakan kemampuan pemahaman di mana siswa tidak hanya sekedar tahu dan hafal suatu rumus saja, tetapi siswa juga dapat menerapkan rumus tersebut untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terkait pada situasi yang lain gitu. Nah, di sini bagian aksiologi atau pengaplikasian gitu ya dari indikator yang tadi ke dalam sebuah permasalahan atau contoh gitu. Di sini ada contoh soal tentang materi statistika di mana contoh soal ini adalah pada sebuah kelas rata-rata tinggi siswa pria itu 135 cm dan rata-rata tinggi siswa wanita itu 140 cm. Jika banyak siswa semuanya adalah 40 orang dan rata-rata tinggi seluruhnya adalah 137 cm, maka banyak siswa pria adalah, nah di sini ada jawabannya dan akan kita bahas keterkaitan soal ini dalam indikator kemampuan pemahaman matematika. Oke. Selanjutnya di sini. Nah, kemampuan pemahaman konsep matematika dapat ditinjau dari indikator-indikatornya. Dengan menggunakan contoh soal, kita dapat melihat pengaplikasian indikator kemampuan pemahaman konsep matematika menurut Kilpatrick dan kawan-kawan yang tadi ya. Seperti berikut ini. Yang pertama itu kemampuan menyatakan ulang konsep yang telah dipelajari. Nah, setelah mempelajari sebuah konsep, itu siswa tidak hanya sekedar tahu, tetapi juga dapat menyatakan kembali konsep tersebut baik lisan maupun tulisan mengenai materi yang telah dipaparkan atau dikomunikasikan kepadanya. Nah, siswa harus paham terlebih dahulu nih apa yang diketahui pada soal dan apa yang ditanyakannya gitu. Sebelumnya gitu, sebelum diberi soal ini, siswa kan diberi pemahaman terlebih dahulu bahwa untuk menyatakan banyak data atau jumlah keseluruhan data adalah dengan simbol N. Jadi, sebelum diberi soal, siswa kan diberi pemahaman terlebih dahulu terkait untuk menyatakan apa itu disimbolkan dengan apa. Nah, di sini siswa diberi pemahaman bahwa untuk menyatakan banyak data atau jumlah keseluruhan data itu disimbolkan dengan N besar, karena ini merupakan populasi gitu. Nah, untuk rata-rata itu disimbolkan dengan X bar. Ini X bar-nya X besar karena ini rata-rata untuk populasi. Di sini, siswa dapat mengetahui satuan yang digunakan pada soal ini adalah sentimeter. Jadi di sini, siswa mengidentifikasi kemudian menyatakan ulang konsep yang telah dipelajari. Nah, kemudian banyak siswa pada kelas tersebut itu 40 orang. Jadi N-nya itu sama dengan 40 dan rata-rata tinggi seluruh siswa adalah 137 cm. Jadi X bar-nya itu 137. Kemudian soal ini bertanya tentang banyak siswa pria di kelas tersebut. Maka pada jawaban siswa gitu, siswa dapat menuliskan seperti ini. Jadi diketahui N-nya itu sama dengan 40 karena N ini menunjukkan banyaknya siswa di kelas tersebut. Kemudian X bar-nya ini merupakan rata-rata dari seluruh tinggi siswa di kelas tersebut. Dan tadi diketahui juga apa yang ditanyakan dalam soal ini adalah banyak siswa pria di kelas tersebut. Jadi yang diketahuinya ada, yang ditanyakannya juga ada. Siswa harus mengetahui ini. Dan dinyatakan ulang konsep ini dengan menggunakan simbol gitu yang telah dipelajarinya. Nah, kemampuan mengklasifikasikan objek-objek berdasarkan dipenuhi atau tidaknya persyaratan yang membentuk konsep tersebut. Nah, di sini kemampuan ini ditandai dengan siswa yang dapat menentukan perbedaan dari objek-objek yang dipelajari ditinjau dari karakteristik objek-objek tersebut. Kemudian, setelah dapat membedakan, siswa dapat menentukan kategori atau jenis objek tersebut dengan melihat objek tersebut memenuhi persyaratan yang membentuk konsep tersebut atau tidak. Nah, setelah mengetahui apa yang diketahui dan ditanyakan, yang tadi
Nomor 1, itu yang diketahui adalah rata-rata tinggi badan siswa atau X-bar. Dan pada soal ini, tinggi siswa itu diklasifikasikan atau dibedakan menjadi dua gitu, berdasarkan jenis kelamin ya. Yaitu rata-rata tinggi siswa pria dan rata-rata tinggi siswa wanita. Karena ada dua kategori rata-rata, maka X-bar yang tadi itu juga dibedakan berdasarkan kategori tadi, pria dan wanita. Nah, maka X-barnya itu dinyatakan dengan X bar P untuk rata-rata tinggi pria. P-nya itu adalah singkatan gitu dari pria gitu. Disimbolkan dengan P, jadi X bar P. Dan untuk rata-rata tinggi siswa wanita itu X bar W. Nah, dan X barnya itu kan merupakan gabungan gitu dari X bar P dan X bar W. Jadi X barnya ini merupakan X bar gabungan. Di sini ditulisnya X gab aja ya, biar agar terlihat bahwa X bar ini merupakan X bar gabungan. Nah, kemudian karena untuk yang ditanyakannya adalah banyak siswa pria gitu ya. Nah, kita ingat bahwa jumlah seluruh siswa di kelas itu disimbolkan oleh N. Nah, siswa itu kan terdiri dari siswa pria dan juga siswa wanita, maka N juga sama dibagi dua berdasarkan kategori tersebut. Jadi NP dan NW. Nah, N untuk jenis kategori ini menggunakan N kecil. Sama seperti X bar juga menggunakan X kecil karena ini merupakan kategori, bukan keseluruhan gitu. Kalau keseluruhan itu lambangnya oleh huruf besar, tapi kalau untuk kategori itu huruf kecil gitu. Nah, di sini siswa itu dapat menuliskan N yaitu 40, X gab itu 137, XP atau rata-rata tinggi siswa pria itu 135, XW atau rata-rata tinggi siswa wanita itu 140, dan yang ditanyakan NP atau banyaknya siswa pria. Yang ketiga, itu kemampuan menerapkan konsep secara algoritma. Nah, menerapkan konsep secara algoritma adalah kemampuan siswa menggunakan konsep serta prosedur dalam menyelesaikan soal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Pada contoh soal di atas, itu merupakan salah satu contoh soal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Dengan diketahui jumlah semua siswa di kelas itu adalah 40 kan tadi udah diketahui. Kemudian rata-rata tinggi semua siswa itu sudah diketahui, rata-rata tinggi siswa pria dan rata-rata tinggi siswa wanita. Nah, dengan data-data tadi, kita dapat mengetahui banyaknya siswa pria di kelas tersebut. Siswa akan dapat menyelesaikan soal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari jika dapat menyelesaikan soal di atas. Nah, jika siswa bisa menjawab seperti jawaban yang tadi di slide sebelumnya, nah siswa ini pasti akan bisa menerapkan konsep statistika ini dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Yang keempat, ini indikator yang keempat yaitu kemampuan memberikan contoh dan bukan contoh dari konsep yang dipelajari. Nah, setelah siswa memahami sebuah konsep, siswa itu dapat menyatakan kembali konsep yang diterimanya sesuai dengan pemahamannya. Nah, siswa juga dapat membuat sebuah gambaran atau contoh baru dari konsep yang telah dipelajari. Pada contoh soal matematika materi statistika yang tadi itu diketahui tentang rata-rata tinggi badan siswa. Nah, maka siswa juga dapat memberikan contoh lain. Misalnya siswa membuat soal mengenai rata-rata berat badan siswa, kemudian rata-rata nilai ulangan harian pada pembelajaran matematika. Siswa juga bisa menyatakan keterkaitan antar konsep matematika setelah siswa menyelesaikan soal yang tadi, yaitu dengan mengotak-atik soal tersebut seperti mengubah apa yang ditanyakannya itu menjadi banyak siswa wanita di kelas tersebut. Tadi kan yang ditanyakannya adalah banyak siswa pria gitu di kelas tersebut, yang sekarang yang ditanyakannya adalah banyak siswa wanita gitu di kelas tersebut.
atau mengubah apa yang ditanyakannya itu menjadi yang diketahui, atau mengubah yang diketahui itu yang menjadi yang ditanyakan. Nah, misalnya pada sebuah kelas ini soal yang tadi, tapi kita ubah pertanyaannya. Yang ditanyakannya menjadi banyak siswa wanita itu berapa gitu. Nah, di sini diselesaikan dan mendapatkan jumlah siswa wanita itu adalah 16 orang. Di soal tadi kita mendapatkan bahwa banyak siswa pria itu 24 orang. Di sini jumlah untuk seluruh siswa itu adalah 40 orang. Nah, 40 dikurangi 24 itu adalah 16. Jadi di sini benar bahwa siswa pria ditambah siswa wanita itu adalah jumlah keseluruhan satu kelas tersebut gitu. Ya, oke. Kita lanjut ke indikator yang kelima. Di sini adalah kemampuan menyajikan konsep dalam berbagai macam bentuk representasi matematika. Nah, menyajikan konsep dalam berbagai representasi matematis adalah kemampuan siswa menyajikan konsep matematika secara berurutan dan menyajikan konsep dalam bentuk yang lain, itu seperti gambar, tabel, diagram, dan lain-lain, serta kemampuan menulis kalimat matematika tentang konsep tersebut. Nah, pada soal yang tadi telah diketahui bahwa banyak siswa pria dan wanita itu di kelas tersebut, jadi maka kita bisa mengubah kesimpulan yang tadi gitu. Kan tadi kesimpulannya itu sudah diketahui bahwa banyaknya siswa pria adalah 24 orang, kemudian banyaknya siswa wanita itu 16 orang. Nah, di sini kita akan ubah presentase banyaknya siswa pria dan siswa wanita ini ke dalam diagram pie. Nah, di sini diketahui banyak siswa pria adalah 24 orang, kemudian siswa wanita 16 orang. Di sini kita ubah ke dalam bentuk diagram pie itu, jadi siswa pria itu 60% dan siswa wanita itu 40%. Selanjutnya, di sini kita akan membahas mengenai kecemasan matematika. Nah, berdasarkan sumber yang telah saya baca juga dan juga menurut beberapa ahli di sini dapat kita jabarkan gitu bahwa kecemasan matematis atau kecemasan matematika adalah keadaan di mana siswa itu tidak siap mengikuti pembelajaran matematika yang ditandai dengan beberapa ciri yang ditinjau dari aspek kognitif, afektif, dan fisiologisnya. Nah, pada aspek kognitif, itu gejala yang muncul berkaitan dengan sikap. Misalnya, timbul rasa takut ketika pembelajaran matematika dimulai, tidak percaya diri selama pembelajaran berlangsung, atau ketika mengerjakan soal matematika, sulit untuk berkonsentrasi karena tertanam pemikiran bahwa matematika itu sulit dan menakutkan. Nah, pada aspek afektif, gejala yang muncul adalah rasa gugup, kurang senang, gelisah. Nah, siswa mengalami gejala ini karena siswa tidak nyaman dan tidak tertarik dengan pembelajaran matematika. Kemudian pada aspek fisiologis, indikatornya adalah rasa mual, berkeringat dingin, jantung berdebar, dan sakit kepala. Nah, gejala-gejala ini muncul itu biasanya karena rasa gugup atau rasa takut. Biasanya siswa mengalami ini ketika guru itu akan menunjuk seseorang untuk maju ke depan atau untuk mengerjakan sebuah soal atau disuruh untuk menjawab pertanyaan. Nah, siswa biasanya yang merasa tidak bisa itu mereka akan mengalami ketakutan dan menyebabkan gejala fisiologis yang muncul tadi seperti gugup, takut, atau mual, berkeringat dingin. Ini mual, berkeringat dingin atau jantung berdebar dan sakit kepala. Nah, selanjutnya di sini kecemasan matematika menurut para ahli, yang pertama menurut Ratus dalam Nawangsari tahun 2001, kecemasan didefinisikan sebagai keadaan psikologis yang ditandai oleh adanya tekanan, ketakutan, kegalauan, dan ancaman yang berasal dari lingkungan.
Siswa yang memiliki kecemasan matematis disebabkan oleh adanya tekanan yang datang dari beberapa faktor. Misalnya, guru yang terlalu memaksakan siswa untuk menguasai mata pelajaran matematika, sehingga menyebabkan siswa ketakutan untuk belajar matematika. Ataupun orang tua yang terlalu menuntut siswa untuk mahir dalam pembelajaran matematika, sehingga menyebabkan siswa tertekan dengan tuntutan tersebut, ataupun ancaman seperti anggapan orang-orang bahwa tingkat kecerdasan siswa itu diukur dari eh, ke kemahirannya dalam pembelajaran matematika gitu. Maka siswa yang mahir dalam pembelajaran matematika itu tergolong ke dalam kelompok siswa yang cerdas. Nah, sebaliknya gitu. Jika siswa pada umumnya itu lamban dan dalam pembelajaran matematika atau sulit mencerna pembelajaran matematika, maka siswa tersebut akan termasuk ke dalam kelompok siswa yang kurang cerdas. Nah, kelompok ini yang seringkali menganggap matematika itu menakutkan karena selain kerja keras dan berusaha memecahkan masalah matematika, mereka juga harus menanggung berbagai anggapan negatif yang dilontarkan oleh orang-orang di sekitarnya gitu tentang kemampuan matematika pada siswa tersebut. Nah, selanjutnya di sini menurut Suharyadi tahun 2003 yaitu kecemasan akan muncul ketika siswa tidak siap mental dan tidak dapat mengontrol emosinya pada saat menghadapi suatu persoalan dalam lingkungan yang tidak kondusif. Nah, biasanya dalam pembelajaran matematika itu siswa itu merasa tidak siap gitu untuk menerima materi pembelajaran. Nah, dalam proses pembelajaran, siswa harus merasa nyaman dulu gitu untuk menerima sebuah materi jika ingin materi yang disampaikan oleh guru ini dapat dipahami dengan baik. Namun, kenyataannya sebagian besar siswa merasa stres bahkan ketika pelajaran matematika itu baru akan dimulai gitu. Rasa takut itu dipengaruhi oleh ketidaksiapan siswa dalam menerima materi yang akan dipelajari. Pembelajaran matematika yang monoton dan tidak bervariasi akan membuat siswa jenuh dan menyebabkan siswa sulit mencerna penjelasan dari guru. Dan mengakibatkan siswa yang tidak paham akan materi dan begitu dihadapkan pada sebuah soal atau ujian, siswa akan merasa takut karena tidak bisa mengerjakan soal tersebut gitu. Seperti yang kita ketahui bahwa matematika merupakan ilmu yang abstrak di mana objek atau simbol matematika itu tidak ada dalam kehidupan nyata, sehingga untuk menerapkan konsep matematika pada siswa, guru itu harus sabar untuk menjelaskan, kemudian buat pembelajarannya itu menjadi rileks dan menyenangkan, bukan dengan mengancam atau menakuti siswa jika siswa tidak bisa memahami materi yang dijelaskan. Selanjutnya di sini menurut Shishigu tahun 2018, kecemasan matematis ialah suatu perasaan negatif seperti resah dan panik secara berlebihan ketika menghadapi pembelajaran matematika. Nah, ketika pembelajaran matematika itu dimulai, siswa yang mengalami kecemasan matematis biasanya merasakan gugup. Tubuh mereka berkeringat deras, detak jantung meningkat, dan mereka merasa cemas di kelas pembelajaran matematika. Siswa ini kurang mampu memahami mata pelajaran dan tidak mampu berkonsentrasi pada apa yang diajarkan guru. Nah, siswa seperti ini sebenarnya sedang dilanda berbagai perasaan takut, cemas, dan yang mereka rasakan selama pelajaran matematika itu biasanya seperti itu. Biasanya, siswa yang takut belajar matematika adalah siswa yang tidak memahami materi, kemudian takut untuk ditunjuk ke depan untuk mengerjakan soal yang dianggapnya itu sulit. Siswa yang tidak bisa mengerjakan soal dan takut salah akan merasa enggan untuk mengerjakan soal di depan karena ketakutan mendapatkan teguran gitu. Untuk ketika mengerjakan soal, kemudian dia tidak bisa mengerjakan soal, dia itu takut mendapatkan teguran dari guru atau dimarahi oleh guru karena tidak bisa mengerjakan soal, dan juga takut akan cemoohan teman karena tidak bisa mengerjakan soal tersebut, gitu. Nah, selanjutnya di sini ada gejala dan indikator. Nah, menurut Haralson tahun 2002, gejala kecemasan matematika itu terbagi ke dalam dua aspek sebagai berikut. Yang pertama, gejala fisik.
Nah, kecemasan matematika yaitu berupa perut mual, tangan dan kaki berkeringat, meningkatnya detak jantung, tidak teratur, ketegangan otot, tangan terkepal, bahu ketat, merasa pingsan, sesak napas, sakit kepala, gemetaran, mulut kering, keringat dingin, dan keringat berlebih. Ini merupakan gejala fisik kecemasan matematika. Kemudian gejala psikologis kecemasan matematika yaitu berupa berpikiran negatif atau panik, takut, khawatir, berkeinginan untuk melarikan diri atau menghindarinya sama sekali, perasaan tidak berdaya atau kemampuan untuk mengatasi persoalan dalam matematika, disorganisasi mental berpikir koheren, perasaan kegagalan atau berharga, ketegangan ekstrim dan gugup, dan ketidakmampuan untuk mengingat materi yang dipelajari. Nah, selanjutnya di sini indikator kecemasan matematika menurut Suharyadi tahun 2003. Di antaranya yang pertama itu ada aspek kognitif. Indikatornya adalah kemampuan diri. Kepercayaan diri, sulit konsentrasi, dan takut gagal. Ini dipengaruhi oleh diri gitu, sikap yang dikeluarkan ya. Maksudnya berarti yang kedua adalah aspek afektif. Indikatornya adalah gugup, kurang senang, dan gelisah. Jadi ini merupakan perasaan yang muncul gitu. Kemudian yang tiga adalah aspek fisiologis. Indikatornya adalah rasa mual, berkeringat dingin, jantung berdebar, dan sakit kepala. Nah, ini dihasilkan oleh tubuh gitu. Secara biasanya refleks gitu ya. Karena ya itu tadi gugup, gelisah, takut. Selanjutnya di sini ada ciri-ciri indikator dan aspek menurut ini kecemasan terdiri dari begitu banyak ciri fisik gitu, kronologi dan perilaku menurut Navidratus dan Greene. Ciri-ciri tersebut antara lain itu ada ciri fisik, perilaku, dan kognitif. Selanjutnya di sini ada menurut Suciati yang membagi kecemasan matematika ke dalam 3 ranah. Di antaranya fisik, behavior, dan kognitif. Adapun penjabaran dari ketiga ranah indikator kecemasan tersebut adalah yang pertama, fisik. Indikatornya berupa kegugupan ditandai dengan anggota tubuh yang gemetar gitu. Jantung berdebar kencang, pucat, gelisah, berkeringat, gangguan pencernaan, dan gangguan tidur. Nah, yang kedua ada behavior. Di antaranya menghindari pembelajaran matematika, berprasangka buruk, perasaan terguncang. Nah, yang ketiga itu kognitif. Indikatornya sukar berkonsentrasi, takut tidak bisa menyelesaikan masalah, dan merasa terancam. Nah, di sini yang terakhir itu menurut Kavanagh dan Sparrow yang turut menjelaskan domain-domain dalam situasi model kecemasan matematis ke dalam 3 aspek. Di antaranya, yang pertama, aspek attitudinal, berkaitan dengan sikap yang muncul ketika siswa memiliki kecemasan matematis, misalnya tidak percaya diri melakukan pekerjaan. Kemudian aspek kognitif, berkaitan dengan perubahan kognitif siswa ketika pembelajaran matematika, misalnya sulit memahami konsep matematika. Yang ketiga, itu aspek somatik, berkaitan dengan perubahan tubuh siswa, misalnya berkeringat, jantung berdebar. Nah, di sini untuk mengukur gitu tingkat kecemasan matematika atau matematis itu dapat diukur dengan menggunakan angket. Nah, angket yang dilampirkan ini merupakan pertanyaan-pertanyaan yang dibuat dari indikator menurut Suharyadi tahun 2003 tadi. Nah, di sini ada keterangannya. S itu sering, K itu kadang-kadang, J itu jarang, dan T tidak pernah. Dan di sini ada indikatornya yaitu kognitif, afektif, dan fisiologis. Di sini pertanyaan-pertanyaannya adalah sebagai berikut. Dalam aspek kognitif atau aspek sikap gitu ya, tentang kepercayaan diri atau kemampuan diri, itu di sini yang pertama, saya merasa tertantang menyelesaikan soal-soal matematika yang diberikan oleh guru. Kemudian saya selalu percaya diri. Nah, ini itu apakah sering, kadang-kadang, atau jarang, atau bahkan tidak pernah gitu muncul di siswa gitu. Kemudian
Saya selalu percaya diri dan merasa optimis ketika menjawab pertanyaan dari guru. Nah, siswa yang mengalami kecemasan matematika itu biasanya tidak pernah mungkin atau jarang atau tidak pernah ya merasa percaya diri gitu untuk menjawab pertanyaan dari guru. Selanjutnya, saya tidak khawatir mendapat nilai jelek dan mengerjakan soal-soal matematika yang diberikan guru. Nah, siswa yang mengalami kecemasan matematika itu akan khawatir, sangat khawatir malah mendapatkan nilai jelek dan eh, dalam mengerjakan soal-soal matematika yang diberikan guru gitu. Kemudian saya mudah mengingat materi matematika yang sudah diajarkan dan dapat mengajarkan soal tanpa melihat catatan. Nah, biasanya siswa yang memiliki kecemasan matematis itu tidak mudah untuk mengingat materi matematika yang sudah diajarkan dan biasanya harus melihat catatan gitu karena ya tidak menghafal konsep gitu. Kemudian saya berani maju ke depan kelas untuk menjawab pertanyaan yang diberikan guru. Nah, biasanya siswa yang mengalami kecemasan matematis itu tidak berani untuk maju ke depan kelas atau untuk menjawab pertanyaan yang diberikan guru gitu. Itu biasanya jarang atau bahkan tidak pernah gitu ya. Saya sulit berkonsentrasi saat diminta mengeluarkan pendapat saat berdiskusi dalam pelajaran matematika. Nah, ini akan sering gitu dirasakan oleh siswa-siswa yang memiliki kecemasan matematis karena sulit berkonsentrasi dan untuk mengeluarkan pendapat dalam diskusi pembelajaran matematika itu akan sangat sulit sekali gitu. Ini pasti sering atau mungkin kadang dirasakan oleh yang siswa yang memiliki kecemasan matematis gitu. Kemudian di sini ada aspek afektif. Yang pertama, saya dapat mengendalikan rasa takut dan nyaman saat memulai pembelajaran matematika. Nah, yang kedua, saya gugup ketika mengerjakan soal matematika di papan tulis. Saya merasa tegang atau biasa saja, saya merasa tenang gitu, atau biasa saja saat mengikuti pelajaran matematika. Yang keempat, saya memiliki perasaan tidak nyaman dan buruk saat mengikuti pembelajaran matematika. Nah, biasanya siswa yang memiliki kecemasan matematis itu biasanya memiliki perasaan tidak nyaman, tidak tenang gitu, atau memiliki perasaan yang buruk gitu saat mengikuti pelajaran matematika. Dan yang terakhir di sini saya merasa tertekan dan terburu-buru ketika menjawab pertanyaan dari guru ya. Ini karena ya siswanya tidak merasa tenang gitu, tidak merasa nyaman, tidak merasa rileks ketika pembelajaran matematika berlangsung. Jadi siswa mengalami kecemasan matematis gitu. Yang ketiga di sini aspek fisiologis. Yang pertama, jantung saya berdebar-debar saat diminta teman menjelaskan jawaban soal dalam diskusi matematika. Nah, di sini siswa itu mengalami kecemasan matematis. Kemudian saya merasa daya ingat menurun saat diminta menjelaskan rumus atau langkah-langkah penyelesaian soal matematika. Dan tangan saya mudah berkeringat saat pembelajaran matematika. Nah, ini merupakan ciri-ciri dari siswa yang mengalami kecemasan matematika. Kemudian di sini siswa dapat mengisinya di kolom yang SKJT itu siswa bisa menceklis di mana mereka merasakan ini gitu sesuai dengan apa yang mereka rasakan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Terima kasih. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.